Setelah musannif selesai membicarakan tentang apa saja kewajiban atas segala rasul dan apa yang mustahil bagi mereka, maka musannif mau menerangkan sekarang apa saja yang boleh bagi para utusan Allah Subhanahu wa taala. Al-jaizatu 'alal rusul. Sebaiknya ditambahkan di unwan sini sebagaimana sebelumnya ada al-wajibat 'alal rusul, al-mustahilat 'alal rusul. Di sini ditambahkan al-jaizatu 'alal rusul. Naam. Apa saja yang jaiz fi haqqi ar-rusul wal jaizu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam al-aklu wasyurbu wal jima'ul halal. Dan yang jaiz bagi mereka utusan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah selalu atas mereka, yaitu adalah sesuatu yang mereka bisa lepas darinya ataupun tidak, seperti makan, minum, al-jima'ul halal, dan kata beliau wasairul a'radil basyariyah, dan seluruh daripada yang berkaitan dengan manusia yang mendatang pada diri manusia seperti kelaparan, kehausan, dan lain sebagainya, yang mana kata beliau allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah, yang tidak mengarah a'rad basyariyah tersebut kepada kekurangan di dalam martabat mereka yang tinggi, sallallahu wasallama alaihim ajma'in. Seperti misalnya apa? Kalmarot, seperti sakit. Ini adalah sesuatu yang mendatang bagi diri manusia tapi tidak mengurangi daripada martabat mereka. Maka misalnya ada presiden sakit, tidak jadi masalah. Memang begitulah manusia, bisa merasakan daripada rasa sakit. Naam. Wal ighma al-galil, dan pingsan, tapi pingsan yang galil ya, yang mana ini ditegitin oleh Abu Hamid dan Al-Imam Al-Bulgini. Naam. Dan lain sebagainya, rasa takut misalnya, rasa cemas ataupun rasa cinta, itu bukan sesuatu yang mengurangi daripada martabat mereka para Rasul alaihi mussalatu wassalam. Misalnya berdarah, patah gigi, itu semua bukan sesuatu yang mengurangi daripada martabat mereka. Wa amma allati tuaddi ila naqsin, adapun yang mengarah dan menyebabkan kepada kekurangan bagi mereka, kaljuzam, misalnya penyakit kusta, wal baros, penyakit belang, yang sehingga walaupun diperas kulit mereka, maka tidaklah keluar daripada kemerah-merahan darah yang berada di dalamnya. Itu baros namanya. Kalau juzam itu adalah penyakit yang sedikit demi sedikit menggerogoti daripada tubuh mereka. Ini semua adalah sesuatu yang mengurangi daripada martabat mereka yang tinggi, maka mustahil bagi mereka. Wal ama, buta misalnya, wa ghairiha minal umuril munaffirah, dan lain sebagainya daripada perkara-perkara yang menyebabkan orang menjauh terhadap mereka para rasul. Maka ini semua yang mengarah kepada kekurangan, fa innaha laysat bijaizatin 'alal anbiya. Itu semua tidak boleh, bukan daripada sifat jaiz bagi seluruh anbiya, bahkan itu daripada sesuatu yang mustahil. Akhirnya di sini timbul pertanyaan, bagaimana dengan apa yang diceritakan tentang Sayyidina Ayyub? Katanya ada penyakit kulit yang sehingga itu menyebabkan belatung keluar dari tubuh mereka, sehingga orang-orang menjauhinya dan lain sebagainya. Maka di sini dijawab oleh musannif, wa ma yuhka an Sayyidina Ayyub alaihi salatu wassalam wa ma asbaha dzalik, sebagaimana yang terjadi bagi Sayyidina Yaqub misalnya, katakan bahwasanya beliau buta, fahuwa batilun, itu kabar batil dan ghairu sahih, tidak benar. Itu cerita-cerita Israiliyat yang dinukil oleh orang-orang sebelumnya, yang mana itu bukan ada landasan daripada
syariat. Aiyah. Akhirnya di sini timbul pertanyaan, bagaimana dengan kelupaan? Naam. Kelupaan bagi para anbiya. Apakah boleh, apakah tidak? Nah, maka di sini di dalam kelupaan ada tafsil. Terkadang di dalam perbuatan, terkadang di dalam pengkhabaran. Nah, dalam artian ada khabar-khabar yang harusnya mereka sampaikan terhadap para umatnya. Akhirnya khabar-khabar tersebut kelupaan bagi mereka, sehingga mereka tidak menyampaikannya kepada kita atau kelupaan daripada khabar tersebut. Naam, maka kita katakan yang berkaitan dengan khabar, maka itu mustahil bagi mereka. Tapi kalau berkaitan dengan perbuatan, naam, maka terkadang itu mungkin saja bagi mereka, namun tujuannya pun untuk at-tasyri'. Apa tasyri'? Yaitu adalah menjelaskan tentang syariat. Hakada. Ini maksud ibarah. Wa ammas sahwu, adapun sahwu, kelupaan. Apa sahwu? Azawalus surah 'anil madrakah ma'a bagaiha fil hafidhah. Hilang gambarannya dari ingatan, namun memorinya masih ada, di dalam memori masih ada, tertancap itu, sehingga kalau seandainya diingat-ingat, mereka bisa mengingatnya. Naam, ada namanya nisyan lagi. Nisyan itu yaitulah gambarannya hilang, di memori pun hilang, sehingga kalau seandainya mau mengingatnya kembali, mereka perlukan mempelajarinya kembali dan lain sebagainya. Naam, itu semua mumtani'un 'alaihim bil akhbaril balaghiyah, yaitu adalah tercegah dan mustahil bagi mereka di dalam yang berkaitan dengan khabar al-balaghiyah yang harus disampaikan. Kagaulihim, seperti misalnya ungkapan mereka, al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Surga itu dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, sehingga mereka kelupaan. Atau misalnya tersalah di sana. Mereka mengatakan surga itu bagi orang-orang ahli maksiat misalnya. Naam. Neraka bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, maka ini mustahil kelupaan bagi mereka. Mereka pasti mengatakan bahwasanya surga itu cuma dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa adzabul qabri wajibun. Azab kubur itu wajib. Naam. Maka kita katakan ini tidak mungkin mereka kelupaan itu. Naam. Wajaizun alaihim fil af'alil balaghiyah. Adapun di dalam perbuatan al-balaghiyah, maka kita katakan kasahwi fis shalah, contohnya seperti kelupaan di dalam salat, maka itu jaiz. Tujuannya apa? Lit tasyri', untuk memberikan daripada pelajaran di dalam masalah syariat. Terus lagi kenabian ini apakah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang murni, tidak bisa diusahakan oleh seseorang, ataukah kita katakan yang namanya kenabian ataupun pengutusan Allah Subhanahu wa taala ini adalah usaha yang bisa diusahakan? Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan tersebut yang mau diterangkan oleh musannif. Kata beliau, wan nubuwatu fadlun minallahi ta'ala yu'tihi may yasha'u min ibadih. Kenabian itu murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang dikehendaki dari segenap hamba-hambanya. Fala takunu bikasbin wa mubasyarati asbabin makhsusatin, maka tidaklah kenabian tersebut diperoleh dengan cara berusaha atau melakukan sesuatu sebab yang tertentu. Misalnya kemulazamatil khalwah, dia terus menerus berkhalwat mengasingkan diri, wal ibadah, terus menerus beribadah, wa tanawulil halal, memakan daripada hal-hal yang halal. Naam, aiyah, sehingga kita katakan ketika orang melazimi dan berusaha dengan perbuatan-perbuatan tersebut, mereka akhirnya menjadi nabi. La. Kenabian itu adalah karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Naam, sebahagian daripada orang mereka menyangka bahwasanya yang namanya kenabian itu adalah sesuatu yang bisa diusahakan dengan melakukan hal-hal tertentu. Naam, dan ini dirad oleh musannif. Fala takunu bisababi bikasbin wa mubasyarati asbabin makhsusatin, seperti mulazamatil khalwah wal ibadah wa tanawul halal, kama za'amatil falasifah, sebagaimana ini adalah hal yang disangka oleh
orang-orang yang belajar filsafat. Orang-orang ahli filsafat mengatakan enggak, kenabian itu bukan karunia dari Allah Ta'ala, tapi dengan bisa dicari, bisa diusahakan. Nah, apa sih penyebab daripada perbedaan pendapat ini? Apakah murni karunia Allah Ta'ala ataukah sesuatu yang bisa diusahakan? Maka kata beliau, wal khilafu bainal muslimina wal falasifati fi anna an-nubuwata muktasabatun aw ghairu muktasabah mabniyun 'alal khilaf fi ma'naha. Kata beliau, perbedaan antara muslimin dan falasifah di dalam nabi itu apakah murni karunia Allah Ta'ala ataukah sesuatu yang bisa diusahakan. Nah, muktasabah sesuatu yang diusahakan, au ghairu muktasabah tidak bisa diusahakan, yaitulah murni daripada pemberian Allah Ta'ala. Itu kata beliau apa? Wal khilafu mabniyun 'alal khilafi fi ma'naha. Itu atas landasan perbedaan pendapat mereka di dalam maknanya. Maka kata beliau, fannubuwatu 'indal muslimina hiya ma taqaddam awwalul bahats min annaha iha. Kenabian itu menurut ulama-ulama muslimin yaitu adalah yang telah terdahulu di awal pembahasan di dalam masalah an-nubuwat. Apa? Kenabian itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita katakan yang namanya wahyu dengan wasithah malaikat Jibril, malaikat yang dipilih oleh Allah Ta'ala, itu tidak bisa diusahakan. Beda kalau falasifah, wa dhahabatil falasifatu ila annaha safa, yaitu adalah suatu kebersihan jiwa, wa tajallin lin nafas, dan suatu yang terbuka, yang terang benderang bagi jiwa seseorang, yahdutsu laha minar riyadat bitakhalli 'anil umuri dzamimah, yang terbentuk dan terjadi baginya dengan sebab yang disebabkan daripada latihan, dengan mereka mengosongkan jiwa mereka daripada perkara-perkara yang tercela, wa takhalluq bil akhlaqil hamidah, mereka berperangai dengan perilaku yang terpuji. Pertanyaannya, apa sih dampak daripada perbedaan pendapat ini? Maka kata beliau, wa yalzamu ala qaulihim biktisabiha tajwizu nabiyyin ba'da sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam au ma'ahu. Naam, lazim dan menjadi suatu keharusan atas pendapat mereka bahwasanya kenabian itu bisa diraih, diperoleh dengan cara latihan, dengan cara mereka usahakan. Yaitu adalah Pak, seakan-akan mereka mengatakan boleh dan mungkin saja ada nabi setelah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW atau berbarengan Nabi SAW. Dan sedangkan itu adalah sesuatu yang mustahil, dan itu sudah dinaskan dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi SAW. Maka ketika sudah kita meyakini bahwasanya para anbiya itu adalah orang-orang yang jujur dan tidak bakalan berbohong, mereka adalah orang yang tidak menyelewengkan daripada Al-Quran, sedangkan ini ada dalam Al-Quran, dalam hadis, sama saja kita mengatakan mereka itu pembohong dan Quran itu bohong, bahwasanya tidak ada nabi setelah atau bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita mengatakan seperti itu, mungkin adanya nabi berbarengan atau sesama nabi, maka seakan-akan kita bilang Quran dan nabi itu adalah bohong. Makanya kata beliau, wa dzalika yastalzimut takdziba lil Qur'anil karim was sunnah, dan itu lazim dan melazimi dan seakan-akan kita mengatakan dan membohongkan daripada Al-Qur'anil Karim dan hadis. Qala ta'ala fi haqqir Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT berfirman di dalam haknya Nabi Muhammad SAW, wa khataman nabiyyin, dalam surah Al-Ahzab itu sebutkan bahwasanya Nabi SAW adalah penutup daripada segala nabi. Wa qala alaihi wasallam, Rasulullah SAW pun bersabda, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah saya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa ajma'atil ummah ala ibghaihi ala dhahirihi, dan semua umat mereka sepakat bahwasanya kita membiarkan hadis tersebut dan Al-Qur'an tersebut ala dhahirihi, tanpa ditakwil dan lain sebagainya. Wah, kata. Oleh karena itulah kita katakan bahwasanya kenabian itu adalah murni karunia daripada Allah Ta'ala. Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, Allah SWT telah berfirman bahwasanya beliau adalah penutup daripada segala nabi, dan Rasulullah SAW mengatakan tidak ada nabi setelahku. Maka karunia tersebut
sudah ditutup oleh Allah Ta'ala, tidak diberikan lagi setelah daripada Nabi SAW. Ketika kita bilang bisa diusahakan, maka sama saja kita mendustakan daripada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang jujur, yang tidak pernah berbohong. Sallallahu wasallama wa baraka alaih wa ala alih al-mu'jizat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab.